Shalom saudaraku, Bapak Ibu yang terkasih. Kita bersyukur pada saat hari ini kita boleh datang kembali berkumpul untuk memuji Tuhan. Mari saat ini kita mau satukan hati kita mau berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu yang senantiasa baru buat setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, pada saat hari ini kami boleh berkumpul dengan teman-teman seiman kami. Untuk kami memuji, menyembah-Mu, menyenangkan hati-Mu lewat pujian kami Tuhan. Kuduskan hati kami, angan-angan kami, pikiran kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya Engkau sudah ada di tempat ini, memberkati setiap kami yang datang dengan hati yang berbeban berat. Kiranya Engkau beri kelegaan. Yang saat ini mungkin jemaat-Mu ada yang sakit Tuhan, kami percaya nama-Mu berkuasa dan Engkau yang sanggup menyembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Beri kami hati yang bersukacita saat kami memuji-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Mari jemaat Tuhan, kita mau angkat suara kita mau sembah Tuhan. Karena Dia Raja di atas segala raja, Raja yang layak disembah. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja.
Raja yang layak kami tinggikan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih. Shalom. Ada sukacita. Amin. Haleluya. Mari kita mau lambaikan tangan buat saudara-saudara kita. Haleluya. Mari tunjukkan sukacitamu lewat pujianmu. Beri yang terbaik buat Tuhan kita. Yeay. Tak pernah tinggalkan serta di setiap langkahku. Kau selalu perhatikan seluruh
selalu nyatalah janji-Mu. Tak pernah tinggalkan, Beserta di setiap langkahku. Kau selalu perhatikan seluruh kehidupanku. Kau adalah pelindung, kepastian hidupku. Kau adalah pelindung, kepastian hidupku. Janji-Mu selalu ada bagiku, selalu nyata dalam hidupku. Kau tak ingkari tepati janji, selalu nyatalah janji-Mu. Selalu ada bagiku, selalu nyata dalam hidupku. Kau tak ingkari tepati janji, selalu nyatalah janji-Mu. Janji-Mu selalu ada bagiku, selalu nyata dalam hidupku. Kau tak ingkari tepati janji, selalu nyatalah janji-Mu. Haleluya. Tuhan senantiasa menepati janjinya buat setiap kita. Haleluya. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan kesetiaan atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, lalu menopang hidupku, lalu pegang erat tanganku. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu,
menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya. Tuhan, kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Silahkan duduk Bapak Ibu. Mari saat ini kita mau nikmati firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah jawaban dalam setiap hidup kita. Dia kekuatan dalam kita menjalani hidup ini. Kekuatanku, Engkaulah harapanku, tak kuandalkan kekuatanku saat hadapi badai hidupku. Kaulah kekuatanku, Engkaulah harapanku, tak kuandalkan kekuatanku saat hadapi badai hidupku. Ku percaya Engkau Tuhan berkuasa, Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagi-Mu Yesusku. Kaulah kekuatanku, Engkaulah harapanku, tak kuandalkan kekuatanku saat hadapi badai hidupku. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah harapanku, tak kuandalkan kekuatanku saat hadapi badai hidupku. Ku percaya Engkau Tuhan berkuasa, Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagi-Mu Yesusku.
Mari sekali lagi jemaat Tuhan saya undang untuk bangkit berdiri. Kaulah kekuatanku, Engkaulah harapanku, tak ku andalkan kekuatanku. Saat hadapi badai hidupku, ku percaya Engkau Tuhan berkuasa. Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagimu Yesusku. Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagimu Yesusku. Ku percaya, ku percaya, ku percaya. Tuhan berkuasa, Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagimu Yesusku. Engkau Tuhan berkuasa, Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagimu Yesus. Ku percaya, ku percaya. Yes, Engkau Tuhan, ya, Engkau yang berkuasa Tuhan. Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagimu Yesus. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu Yesus. Tiada yang mustahil bagimu Yesusku. Haleluya, haleluya. Jesus, Jesus, kami percaya. Haleluya, haleluya. Jesus, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami sungguh percaya
Engkau Allah yang sanggup memulihkan kami. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Kami percaya perjalanan hidup kami pun akan berhasil ketika kami bersama dengan Engkau. Ketika kami ada di dalam Engkau, Engkau yang menetapkan kami untuk kami masuk ke tempat apa yang Engkau siapkan bagi kami, dan kami berhasil dalam perjalanan hidup ini Tuhan. Karena kami tahu Engkau yang memimpin hidup kami, yang menyertai hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ya percaya Engkau hadir tengah-tengah kami, Engkau ada di sini dan siap memberkati setiap kami. Dan urapi setiap hati, pikiran, jiwa, roh kami Bapa. Urapi hamba-Mu sehingga kebenaran firman-Mu boleh dinyatakan Tuhan. Memerdekakan, memulihkan, membangkitkan semangat kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami semua siap dengan firman Tuhan. Kita sama-sama katakan amin, haleluya. Terima kasih buat tim worship luar biasa, membuat kita lebih dalam masuk dalam hadirat Tuhan. Shalom Ibu Saudara. Apa kabar hari ini? Haleluya. Masih ada yang ingat tema minggu kemarin? Tetap setia. Ada yang jawab Saudara. Ya, tema kita hari ini adalah successful journey of life. Bagaimana kita berhasil perjalanan hidup kita, perjalanan hidup yang berhasil. Ya Saudara, kalau kita hidup di akhir zaman ini, ternyata kita melihat teknologi itu berkembang dengan luar biasa. Ya, komunikasi pada zaman ini teknologinya luar biasa. Kita dicengangkan mungkin dengan hal-hal yang luar biasa ketika alat-alat mutakhir yang serba canggih itu bermunculan Saudara. Ya, hal ini terjadi karena apa? Karena manusia berhasil menempatkan satelit di dalam sistem tata surya kita. Sehingga hari ini kita bisa mempunyai smartphone, Saudara. Ya, semua orang pasti pegang handphone, Saudara. Yang smartphone, jadi handphone yang wah pinter, ya. Dan dunia itu seperti cuma di dalam genggaman Saudara. Saudara mau apa, ada di situ. Benar apa benar, Saudara? Ya, kenapa? Karena di dalam sistem tata surya dikirim satelit ke sana, sehingga kita bisa hari ini bisa menjadi orang-orang yang tidak kuper atau tidak mudah tersesat. Saudara mau jalan kemana, saudara mungkin keluar kota nggak tahu jalannya, saudara bisa gunakan GPS. Ya, ada Global Positioning System GPS. Ya, setelah mereka memetakan tempat-tempat jalan-jalan, saudara, saya dulu heran kenapa mereka bisa tahu dari sini ke sana berapa ratus meter. Ya, tempat-tempat tertentu, tempat-tempat hal yang jalan buntu saja mereka tahu. Mereka bisa memetakan lewat satelit, Saudara. Ya, ada GPS. Saudara bisa ke kota-kota yang saudara nggak mungkin paham jalannya. Ya, itu bisa persis kita ada di depan rumahnya. Ya, tinggal ngikuti saja GPS-nya. Ada Waze, ada apalagi Google Map. Ya, kita bisa ikuti saja. Ya, tinggal ikuti, maju, ya jalan 100 meter. Ya, 500 meter kemudian ada jalan putar balik, ya semua sudah luar biasa. Karena ada GPS, hanya memasukkan nama jalan. Wow, mungkin Jakarta kita tulis jalan Gang Petet, waduh mana itu nggak tahu ya Gang Petet. Ya, tapi kita bisa sampai di situ. Saudara bisa sampai tujuan, karena apa? Ada GPS. Nah saudara, tema kita adalah successful journey of life. Bagaimana kita menjadi orang yang hidup berhasil dalam perjalanan ini. Tahu saudara, bahwa Tuhan juga mau memimpin saudara dan saya, hidup kita ini bisa berhasil menuju surga. Amin. Siapa mau berhasil menuju surga? Semua pasti kalau ditanya aku mau, ya berhasil dalam perjalanan hidup ini sampai ke surga. Ke tempat di mana Tuhan sudah siapkan. Dia naik ke surga, dia siapkan tempat bagi kita. Ya, dan kita siap untuk masuk ke sana. Caranya sama. Tuhan memberikan firman, ya, dia memberikan firman Tuhan. Makanya saudara punya yang namanya Alkitab manual harus punya, Saudara. Tuhan memberikan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah Global Positioning System, ya. Firman Tuhan itu adalah GPS-nya kerajaan surga. Amin. Jadi kalau saudara mau masuk surga, baca firman. Karena firman ini menunjukkan peta jalan bagi orang yang beriman. Untuk apa? Supaya kita mendapatkan pertolongan Roh Kudus
Karena Roh Kudus menghubungkan kita dengan Allah. Firman Tuhan ini yang memimpin jalan hidup saudara. Firman Tuhan membawa hidup saudara berjalan dalam kebenaran. Firman Tuhan adalah GPS tadi, ya peta untuk sampai ke surga. Saudara, baca firman enggak saudara? Ya, GPS ini firman yang membawa kita ke surga. Makanya saudara, dengan pertolongan Roh Kudus menghubungkan kita senantiasa dengan Tuhan. Hari ini kita rayakan hari Pentakosta, di mana pencurahan Roh Kudus terjadi. Ya, kita bisa kita bisa ya oleh pertolongan Roh Kudus kita bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Oleh pertolongan Roh Kudus kita anak-anak Tuhan bisa juga mencapai tujuan dengan selamat. Ya, dengan apa? Kenapa kita bisa mencapai tujuan dengan berhasil dalam kerajaan surga? Karena yang pertama, sebagai anak-anaknya kita hidup kita sudah ditetapkan. Tujuan hidup kita sudah ditetapkan. Wow, kita akan belajar. Ya, saya yakin tentunya semua kita, saya ulangi, ingin perjalanan hidup kita berhasil mencapai tujuan yang sudah direncanakan Tuhan. Amin. Tuhan sudah merencanakan, Dia sudah siapkan tempat bagi kita semua. Saudara rindu enggak masuk ke tempat di mana Tuhan siapkan, saudara? Jangan cuma rindu, saudara, tapi punya kemauan untuk belajar mengikuti firman Tuhan. Saudara, dan hal itu akan bisa terjadi kalau Tuhan selalu menyertai kita. Ya, mengapa saya katakan demikian? Karena perjalanan ke surga atau ke alam baka itu enggak ada orang ngerti gimana jalannya. Orang mati kita enggak tahu jalannya, saudara. Hanya ketika Tuhan menyertai, kita akan dibawa oleh Tuhan ke tempat di mana kita sudah disiapkan tempatnya, saudara. Amin. Saudara, hal yang sama telah Tuhan perintahkan juga kepada umat Israel di bawah pimpinan Yosua. Ketika umat Israel dibawa keluar dari Mesir, dibawa ke tempat di mana Tuhan siapkan, tempat tanah air Kanaan, ya, tempat yang namanya tanah perjanjian. Umat Israel nggak ngerti ketika mereka keluar dari Mesir, mereka harus masuk ke tanah perjanjian, nggak ngerti jalan mana ditempuh. Kalau saat ini ada GPS gampang, saudara. Tapi saat itu nggak ada GPS, saudara. Makanya di dalam Yosua 3 ayat 3 sampai 4 dikatakan demikian, Bapak Saudara. Yosua 3 ayat 3 sampai 4. Segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu, saudara buka Alkitab saudara masing-masing, kalau enggak kelihatan depan, ya, di dalam Yosua 3 ayat 3 sampai 4, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Ya, orang Israel gak ngerti. Tuhan yang katakan engkau akan masuk ke tanah perjanjian, tapi di sebelah mana? Makanya dikatakan harus mengikuti tabut perjanjian. Dituntun oleh tiang awan dan tiang api, saudara. Saudara, hal ini memberitahukan kepada kita, walaupun umat Israel tidak mengerti, belum pernah melalui jalan yang akan mereka tempuh, makanya Tuhan meminta umat Israel untuk mengikuti tabut perjanjian. Ya, kemana tabut itu berada, di situ mereka harus ikut. Dan harus berjalan kurang ada jarak 2000 hasta. Supaya apa? Supaya mereka tidak tersesat. Jalannya ditempuh oleh mereka, oleh karena dipimpin oleh Tuhan yang ajaib. Sebagaimana GPS itu menuntun kita ya dalam mengemudi mobil sampai ke tujuan, Bapak Saudara. Nah, firman Tuhan disebut firman nubuatan. Ya, firman Tuhan yang kita miliki ini itu firman nubuatan. Dan semua nubuatan itu menjadi terang. Ya, menjadi nampak bagi kita orang percaya yang hidup di akhir zaman. Di akhir zaman kita melihat, ternyata benar apa yang dikatakan di Alkitab terjadi. Perang Israel dengan sekarang ini, ya Hamas, saudara, itu memang harus terjadi, saudara. Ya, kenapa? Karena memang sudah dinubuatkan. Tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus, saudara,
yang pasti dikatakan bahwa salah satu yang harus terjadi adalah ketika Israel itu dikepung, ya, mereka diserang oleh banyak negara. Dan tanda yang lain ketika apa? Bait suci itu dibangun, saudara. Nah, ketika bait suci yang hari masih reruntuhan, ketika dibangun, dikatakan ketika pembinasa keji berdiri, berarti itu sudah akhir di mana perang Armageddon terjadi, saudara. Saudara, berarti saya mau katakan, saudara, perjalanan gereja Tuhan, kita anak-anaknya ini, saudara, pada akhir zaman ini harus mengikuti perjanjian, ya. Perjanjian itu sudah diikat dan disahkan oleh Tuhan ketika dia mati di kayu salib. Ya, janjinya, saudara. Makanya saya mengatakan kunci untuk kita bisa menjalani hidup ini yang pasti adalah ketika kita hidup di dalam Kristus. Kita sudah ditetapkan, gerejanya sudah ditetapkan. Tapi kita harus hidup di dalam Kristus. Saudara, kita perhatikan dalam Efesus pasal 1 ayat 5 dan ayat 11. Ya, saya katakan tadi bahwa kunci untuk kita bisa menjalani hidup yang berhasil ini, kita harus selalu hidup di dalam Kristus. Di dalam Efesus 1 ayat 5 dan ayat 11 dikatakan, dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Dari semula kita sudah diadopsi menjadi anak-anaknya, saudara. Sesuai dengan kerelaan kehendaknya, ayat 11. Aku katakan di dalam Kristus. Karena di dalam dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah. Yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. So, perhatikan. Kata menentukan, diterjemahkan dari kata Yunani, dari Gerika, itu menggunakan kata prorizo, ya, artinya ditetapkan, ditentukan dari semula, dipredestinasi, dari semula ditentukan. Jadi orang-orang yang berada di dalam Kristus, saudara, yaitu gerejanya, ya. Jadi yang ditentukan bukan personnya, tapi gereja tubuh Kristus, saudara. Itu ditentukan, ditetapkan, pasti berhasil selamat. Karena itu merupakan master plan, rencana Tuhan. Sudah ditentukan dari awal kita ini diadopsi sebagai anak-anak Allah. Untuk menerima apa? Bagian atau warisan yang telah dijanjikan Tuhan. Ya, gereja. Jadi yang ditentukan itu gereja Tuhan, bukan secara personnya. Hanya Yesus yang ditentukan, saudara. Tapi kita tubuh Kristus. Jadi kalau kita mau berhasil ditetapkan, ya, menjadi orang-orang yang sudah ditetapkan untuk benar-benar menerima warisan, kita harus tetap ada di dalam gereja Tuhan, di dalam tubuh Kristus. Amin. Jadi saya mau katakan, saudara, jelas bahwa cara kita untuk berhasil dalam menempuh perjalanan hidup ini adalah menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Ini, saudara. Hubungan kita harus terjaga dengan Tuhan supaya tetap ada di dalam Kristus. Ini yang disebut tadi di dalam Kristus. Yang membuat perjalanan hidup kita berhasil sampai tujuan. Saya ulangi, kita semua pasti dalam perenungan kita, dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya, kita semua rindu kok masuk ke surga, saudara. Iya kan, saudara? Iya kan? Coba, siapa yang rindu masuk ke surga duluan? Tapi enggak ada. Ya. Tapi kita ya, semua rindu ke surga. Ya. Tapi untuk ke situ, kita harus memiliki suatu hubungan yang benar dengan Tuhan. Harus ada senantiasa di dalam Kristus, dikatakan tadi. Aku katakan di dalam Kristus, karena hanya di dalam dialah kamu mendapat bagian yang dijanjikannya, saudara. Kita menerima warisan yang kekal. Kita sudah diadopsi, meterainya apa? 2000 tahun lalu, sah oleh korban dari Yesus kayu salib, kita sah menjadi anak-anak Allah. Amin. Ketika engkau dan saya percaya dengan hati percaya, mulut mengaku, kita diselamatkan. Catatannya, jika tetap ada di dalam Kristus. Gimana bisa tetap dalam Kristus? Jaga hubunganmu dengan Tuhan. Amin. Bukan cuman pokoknya aku ibadah, enggak. Ada bagian kita untuk kita rindu mencari Tuhan. Yang pertama tadi ya,
kita akan harus tetap di dalam Tuhan. Selanjutnya, bagaimana perjalanan hidupmu berhasil? Ya, ketika kita berjalan bersama Roh Kudus. Ketika kita berjalan bersama Tuhan. Saudara, kita kembali ke dari dalam Keluaran, saudara. Menyadari bahwa jalan yang ditempuh oleh orang Israel tadi, keluar dari Mesir, mereka enggak ngerti kemana mereka harus masuk, kemana mereka harus berjalan. Makanya tatkala umat Israel, Tuhan berkata kepada umat Israel, dikatakan, aku tidak mau berjalan di tengah-tengahmu. Di dalam Keluaran pasal 33, ketika Tuhan Allah berkata, aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu. Wah, Musa langsung protes, saudara. Di dalam Musa berkata kepada Tuhan di dalam Keluaran 33 ayat 13 sampai 15. Ya. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu. Beritahukanlah jalanmu kepadaku sehingga aku mengenal engkau. Supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Wow, ini bukti pengenalan seorang Musa mengenal Tuhan dengan luar biasa. Ketika Tuhan berkata, aku tidak akan berjalan tengah-tengahmu. Dia berkata, Tuhan, mendingan kami enggak berjalan. Jangan suruh kami berangkat dari sini kalau engkau tidak beserta dengan kami. Makanya ada pujian, bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Amin. Seringkali kita hidup seenaknya. Ketika kita tidak dipimpin Roh Kudus, kita sembarangan. Ya, jarang berkomunikasi. Saudara, kita bisa berhasil hidup di dunia ini sampai kita masuk ke surga ketika kita bisa berjalan bersama dengan Roh Kudus. Amin, saudara. Kita butuh pemberitahuan, kita butuh yang namanya informasi dari Tuhan melalui Roh Kudus tentang jalan-jalan yang harus kita tempuh. Kita hidup enggak mudah, saudara. Ada pilihan-pilihan yang harus kita hadapi setiap hari. Kalau pilihannya salah, kita akan terjerumus. Makanya ketika Roh Kudus berbicara, itu akan memimpin kita. Roh Kudus memberitahukan hal-hal yang tersembunyi, hal-hal yang kita ngerti, saudara. Ketika Roh Kudus terhubung dengan kita, saudara, kita akan dikatakan dapat mengenal Tuhan lebih baik lagi. Sehingga anugerahnya itu melimpah senantiasa dalam kehidupan kita. Satu pertanyaan yang diajukan Tuhan melalui Nabi Amos, saudara. Di dalam Amos pasal 3 ayat 3 dikatakan di situ. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Jadi kata berjanji ini diterjemahkan dari kata ya'at, bahasa Ibrani, saudara, yang artinya menetapkan. Ya, berjanji menetapkan. Dengan persetujuan, dengan perjanjian, bertemu, bertunangan, ya, atau namanya untuk masuk pernikahan. Itu enggak mungkin orang nikah langsung menikah. Dikatakan harus ada yang namanya perkataan yang harus disetujui bersama. Ada persetujuan mengadakan pertemuan pribadi mungkin supaya bisa sejalan. Bisakah orang berjalan bersama, berdua dikatakan, kalau belum ada janjian dulu, saudara. Di tengah jalan bisa pisah, saudara. Ya kan, saudara? Untuk jalan bersama dikatakan harus terjadi persetujuan terlebih dahulu. Nah, untuk bisa terjadi persetujuan itu menyangkut hati. Saudara yang mau menikah, saudara, apakah tiba-tiba ketemu langsung menikah? Ya kan? Pakai proses perkenalan dulu. Ada yang berpacaran lama, saudara kan? Ada kesepakatan dulu. Saudara mau bersepakat, bersetuju dulu, artinya sudah terjadi deal tertentu. Ada yang namanya setujuan. Nah, hati yang setuju, ya, ketika sepakat itu hati yang sama-sama terang. Ya, sama-sama terang, sepakat. Terang dengan gelap bisa sepakat nggak, saudara? Tidak bisa. Hati harus benar-benar sama-sama terang, sebab terang dan gelap tidak bisa bersatu. Ya, makanya ya, anak-anak yang belum menikah, yang lagi pacaran, ya kalau cari pasangan harus sama-sama terang. Jangan selen, ya kan? Ya, enggak enak kalau selen, saudara, pakai sandal selen. Bisa pakai sandal selen, saudara? Ya, saudara, dalam 2 Korintus 6 ayat 14 dikatakan,
Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat di antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Jadi harus ada persetujuan ketika berjalan bersama. Makanya ketika kita mau berjalan dengan Roh Kudus, kita harus bersetujuan, sepakat. Saudara nggak bisa menyakiti hati Roh Kudus, mendukakan Roh Kudus dan kita bisa berjalan bersama, nggak bisa. Saudara, di dalam Mazmur 25 ayat 8 dikatakan di situ. Mazmur 25 ayat 8, Tuhan itu baik dan benar. Wow. Baik dan benar. Ada orang baik, banyak enggak orang benar? Orang baik banyak. Tapi orang benar itu, wah. Ya, kalau baik dan benar, wah itu luar biasa. Baik dan benar itu Tuhan yang punya ternyata. Dikatakan saudara, Tuhan itu baik dan benar. Benar karena dia sang kebenaran. Sebab itu ia menunjukkan jalan pada orang sesat. Di dalam Mazmur 92 ayat 16 katakan, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Hanya mau katakan saudara, kata benar tersebut saudara, ya kata benar diterjemahkan di kata Ibrani yashar. Ya, artinya diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu upright, just atau straight, itu benar-benar dalam bahasa Indonesia jujur. Ya, jadi menggunakan kata benar dalam arti kata jujur. Nah ini saudara. Dan orang yang jujur, tandanya apa? Tanda orang jujur apa saudara? Tanda orang jujur tidak ada kecurangan. Ya, tidak ada dusta di antara kita katanya saudara. Ya, tanda orang jujur tidak ada kecurangan, tidak memutarbalikkan. Ya, mudah berubah. Itu tanda orang jujur. Saudara, kenapa? Karena sifat Tuhan adalah jujur dan terang. Kita sepanjang tahun ini ya belajar bagaimana kita menjadi orang-orang bersinar saudara. Ya, sifat Tuhan adalah jujur dan terang. Maka saya mau katakan Tuhan hanya dapat bergaul, Tuhan hanya dapat berjalan dengan orang-orang yang jujur. Saudara, kita bisa berhasil dalam hidup ini ketika kita bisa berjalan dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus hanya bisa berjalan dengan orang-orang yang jujur. Saudara, seringkali kita enggak jujur dengan diri kita. Mulailah jujur dengan diri kita. Ya, saudara berkata, aku ngampuni dia kok. Tak ampuni, tapi dalam hatimu enggak ngampuni. Saudara bisa jengkel dengan saya, saudara bisa kepahitan saya, tapi di mukanya baik. Bisa enggak saudara? Bisa, tapi itu enggak jujur. Tuhan tahu saudara. Dan saya mau katakan saudara, ya, Tuhan hanya bergaul dengan orang yang jujur. Firman-Nya berkata saudara di dalam Mazmur 140 ayat 14. Mazmur 140 ayat 14. Sungguh orang-orang benar akan memuji namamu, orang-orang yang jujur apa? Akan diam di haleluya. Saudara mau diam di hadapan Tuhan? Mau? Hanya orang yang jujur yang akan diam di hadapannya. Dimulai dengan apa? Mulai jujur dengan diri kita sendiri. Saudara mungkin bisa kepahitan dengan orang. Saudara mungkin bisa jengkel dengan orang. Saudara berkata, aku sudah ngampuni kok. Tuhan melihat hati saudara. Tuhan tahu setiap jengkal dalam diri saudara. Dan ketika engkau mau berhasil sukses dalam perjalanan hidupmu dan bisa menghadap Tuhan, diam di hadapan Tuhan, hanya orang-orang yang jujur. Saudara. Ini perkataan Tuhan. Saudara, kita bisa jujur enggak saudara? Bisa enggak jujur? Bisa sebenarnya. Ya. Di pasar itu seringkali orang enggak jujur kenapa? Wes bati yang ngomongnya hurung bati. Padahal sudah untung saudara. Hurung bati, belum bati yang mbok ngomong bati ini kurang akeh gitu kan. Untungnya belum banyak kan enggak masalah saudara. Ya, tapi seringkali mereka enggak bisa jujur. Ini hari-hari ini banyak orang enggak jujur dengan dirinya sendiri saudara.
Ya, berkaitan dengan yang perang hari ini, saudara. Wow, saudara, tahu yang benar, tapi mereka enggak mau tahu, saudara. Nah ini, enggak jujur dengan dirinya, saudara. Sifat Allah itu jujur dan terang. Dan hanya orang-orang yang jujur akan diam di hadapan Tuhan. Saudara mau diam di hadapan Tuhan? Sudah disiapkan tempat tersedia. Dia sudah naik ke surga dan disiapkan tempat buat kita. Anda ingin berjalan bersama Tuhan? Mau dipimpin Roh Kudus? Saudara hanya bisa berjalan bersama Dia kalau saudara jujur. Saya dulu suka ngapusi, saudara. Apalagi istriku tak apusi terus, saudara. Ya, gampang sekali mulut saya itu bohong, saudara. Ya, tapi setelah ketemu Tuhan, saudara, pasti hidupmu diubah. Amin. Orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya pasti diubah. Kalau engkau ketemu dengan Tuhan, berjumpa Roh Kudus, kalau hidupmu belum berubah, engkau belum berjumpa sebenarnya. Jadi yang namanya hidup berjalan dengan Tuhan itu klik dengan Tuhan. Saya suka dengan kata klik, sama-sama katakan klik. Ini klik itu kita mau kemanapun sudah nggak bisa lepas. Hidup kita benar-benar gantol dengan Tuhan. Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Kita berjalan bersama dengan Tuhan, saudara. Saudara, ada luar biasa firman Tuhan di dalam Yesaya 26 ayat 7. Kita lihat ini, saudara. Ya, hanya orang jujur yang diam di hadapannya dan berhasil. Di dalam Yesaya 26 ayat 7, ya sama-sama baca kita. Yesaya 26 ayat 7, ketemu saudara? Ini janji bagi mereka yang mau berjalan bersama Dia. Saudara mau berjalan bersama Tuhan? Ini janji Tuhan. 2, 3. Jejak orang benar adalah lurus. Sebab engkau yang merintis jalan lurus baginya. Wow. Jejak orang benar itu lurus. Kenapa? Tuhan yang merintisnya. Jadi ketika kita orang menjadi orang benar dan jujur, Tuhan sudah merintis jalan lurus bagi kita. Enggak belok-belok. Nyanyian sekolah minggu, supirnya apa itu? Apa? Ngantuk. Jalannya kenapa? Karena supirnya iblis, saudara. Tapi ketika kita orang benar, supirnya Yesus dikatakan. Jalannya lurus. Amin, saudara. Ya, dalam terjemahan New King James Version dikatakan, the way of the just is upright, most upright. Dikatakan, you way the path of the just. Yang artinya, saudara, jalan orang benar adalah kejujuran. Saudara orang benar? Halo, benar? Jujur? Jalan orang benar adalah kejujuran. Oh, yang paling jujur engkau menimbang jalan orang yang benar. Katakan saudara. Luar biasa, saudara. Ingat, jalan Anda selalu diawasi oleh Tuhan. Amin, saudara. Ada GPS kerajaan surga. Ada CCTV. Di sini CCTV ada, saudara. Ya, bisa dilihat. Ya, hanya terbatas sini, saudara. Ya, saudara yang punya perusahaan, ketika saudara keluar kota bisa lihat anak buahmu lagi apa hanya di HP-nya, saudara. Oh, ini Aldo nggak kerja, ini malah mainan game. Nah, ketok, saudara. Kelihatan, saudara. Ya, GPS-nya kerajaan surga itu tembus. Ya, ini nggak bisa tembus. Tapi GPS kerajaan surga itu tembus sampai ke hati saudara. Amin. Ya, kita diawasi. Saudara, anak-anak muda, ya orang tua juga, saudara. Gimana ketika engkau sendiri tempat-tempat yang sepi, apa yang kau lakukan? Ya, ingat Tuhan melihat, mata Tuhan melihat apa yang engkau perbuat, baik yang baik, baik yang jahat. Amin. Ingat jalan Anda itu diawasi oleh Tuhan. Tuhan yang paling jujur. Saudara, Tuhan itu ingin menemani perjalanan kita. Amin. Tuhan ingin menemani perjalanan saudara. Kenapa? Janjinya aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Janji Tuhan, saudara. Dia ingin menemani kita, namun dia tidak dapat mengubah keadaannya untuk menyertai kita ketika kita hidup dalam kehidupan yang enggak benar. Saudara, ketika kita mulai berjalan dalam kegelapan, dia tidak bisa menyertai kita. Roh Kudus tidak akan menyertai saudara ketika kita hidup dalam kegelapan, saudara. Makanya saudara, kenapa? Karena tidak ada pertukaran bagi Bapa, saudara.
kita nggak bisa. Ketika hidup dalam kegelapan, kita Tuhan tolong saya. Hidupmu masih gelap, bertobat. Ada orang Tuhan, ya jangan sampai ya saudara masih dalam kegelapan, ya nggak bertobat, tapi jadi memaksa Tuhan untuk memberkati saudara. Wah, saudara kebangetan saudara. Ingat yang terakhir saudara, perjalanan hidupmu berhasil kenapa? Engkau ada dalam pengawasan Tuhan. Amin. Ngomong dalam diri masing, aku ini diawasi oleh Tuhan. Ya, perkataan saudara, respon saudara, ya, apapun yang saudara kerjakan, kita diawasi Tuhan. Dan enak saudara kok diawasi Tuhan. Kenapa? Kita dipimpin. Ya, pengawasan Tuhan terhadap umat yang dikasihnya itu melalui apa? Hati nurani. Tuhan mengawasi kita lewat hati nurani. Ingat saya pernah berkata bahwa hati nurani adalah pengetahuan bersama antara roh manusia dengan roh Tuhan. Kita manusia roh. Bagaimana roh Tuhan bisa mengerti kita? Melalui roh kita. Roh manusia bertemu dengan roh Tuhan, roh kudus itu di hati nurani. Ya. Hati nurani pertemuan antara roh Tuhan dengan roh manusia. Jadi apa yang diketahui manusia melalui rohnya juga diketahui oleh Tuhan. Sebagaimana firman-Nya di dalam Amsal pasal 20 ayat 27 dikatakan di situ. Amsal 20 ayat 27. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Jadi gini saudara, kejujuran seseorang itu sangat ditentukan oleh hati nuraninya. Ya. Jadi ketika hati nurani mungkin celong, ya, masih bening, ya, itu mudah sekali saudara, kalau salah gampang ditegur. Bila hati nuranimu berfungsi dengan baik, ketika terjadi perdebatan dalam hatimu, ketika kau berbuat salah, ketika melanggar, ada suara berkata, "Mbok jangan." Ya, ketika kita mulai melakukan pelanggaran, ada suara jangan. Kenapa? Karena suara hati itu berbicara, hati nurani masih bersih. Ketika ada rencana buruk, aku mau utang, engkau rata bayar. Wah, itu rencana dalam hati, Tuhan tahu enggak saudara? Kalau hati nuranimu baik, ada berkata, "Mbok jangan, utangnya bayar." Gitu kan saudara? Ya, tapi kalau hati nuranimu rusak, wah utang ya ora dibayar saudara. Ditagih, dia akan cari alasan gimana caranya dia enggak bayar. Kenapa? Hati nuraninya rusak. Sudah burem. Saudara. Seseorang ketika mau melakukan pelanggaran, nyuri deh. Contoh saya kan dulu nakal banget saudara. Suka nyolong, gitu kan. Sini enggak ya? Enggak ada suka nyolong ya. Saya suka nyolong asbak saudara. Kemana-mana suka koleksi asbak tak kantongin. Ke diskotik tak kantongin, ke rumah makan, ke hotel tak kantongin. Pertama mau ngambil tuh, lihat kanan kiri. Takut deg-deg. Sekali kantongi takut. Kedua, ketiga, lewat kantongi. Seperti enggak ada beban salah. Kenapa? Hati nurani enggak berbicara lagi. Saudara, benar enggak saudara? Ada yang alami? Saudara, ya, hati nurani berbicara. Saudara, ketika perdebatan terjadi dalam hati kita ketika berbuat salah, hati nurani ngomong. Kalau hari ini hati nuranimu masih bisa bicara, bersyukur. Amin. Kenapa? Ketika hati nurani berbicara, saudara, itu yang membuat kita bisa insaf. Kenapa orang gak insaf-insaf? Dosa tetap dosa, ibadah. Tapi jengkel tetap terus. Mudah kepahitan, mudah menghakimi orang, mudah jengkel sama orang. Ngapain ibadah? Engkau ketemu wong kuwi. Ya saudara, kepahitannya sama manusia, Tuhan yang ditinggal. Orang usah Tuhan-Tuhanan kata. Padahal pahitnya sama temannya saudara. Saudara, Tuhan tahu saudara. Kalau engkau hati nuranimu baik, engkau akan mudah insaf. Oh aku salah. Ketika kita insaf, kita bisa mengakui kesalahan. Dan ketika mengakui kesalahan, maka kelemahanmu, dosamu diampuni. Amin. Mau diampuni dosanya? Akui kesalahanmu. Di dalam 1 Yohanes pasal 5, pasal 1, saudara ayat
9 saja dikatakan di situ. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, kapan kita bisa mengaku dosa? Kalau insaf, sadar. Ada banyak orang gak sadar-sadar, saudara. Di sini enggak ada, saudara ya. Di sini semua sadar semua. Di sini sadar semua. Enggak tahu nanti di sono sini, saudara. Ya, sini sadar, ya sadar, saudara. Ya, ditegur, amin. Amin. Nanti di rumah ditegur suaminya, aman. Ya, saudara, ingat, saudara dan saya ada dalam pengawasan Tuhan. Mau berhasil? Mau. Tuhan awasi aku, Tuhan. Ketika aku salah, Tuhan tegur. Amin. Ditegur, amin. Ada negor, ada lagi. Tegur saya. Mau ditegur orang, ada lagi. Nah, saudara, sebaliknya ketika engkau menolak apa yang didebatkan dalam hati saudara, maka hati nuranimu akan dikotori, saudara. Haleluya. Saudara, saya mau katakan gini, hati nurani itu bagai tuas timbangan. Tahu timbangan? Ketika timbangan itu tuasnya kotor, dia tidak akan bisa menimbang dengan sempurna. Saya sering kasih contoh, saudara. Saudara ingat mungkin ya. Saudara pernah ke toko emas? Istri-istri paling suka diajak ke toko emas. Apalagi untuk beli, bukan jual. Seneng gak diajak ke toko emas beli emas? Wah, seneng ibu-ibu ya. Saudara kalau lihat di toko emas, timbangannya di dalam apa, saudara? Kotak, saudara. Ada timbangan emas di luar, enggak dikotain. Selalu di dalam kotak, di dalam kaca. Kenapa? Supaya enggak kena angin, supaya kedap, supaya dia tidak gampang kotor. Karena ketika dia kotor itu tuasnya ketempelan debu 1 gram saja. Wah, beli 9 gram bisa jadi 10 gram. Ya kan, rugi. Ya, jadi harus presisi, saudara. Ya, itu timbangan emas harus presisi, saudara. Kenapa dia enggak boleh terkontaminasi, saudara? Sehingga benar-benar timbangannya presisi. Ini hati nurani yang benar seperti ini. Ya, ditegur, aduh ya, aku salah. Maafkan aku. Itu hati nurani yang benar. Ketika hati nuranimu ditegur, engkau melanggar dan tidak berfungsi dengan teguran, maka hati nurani seperti timbangan truk. Bedanya timbangan truk dengan timbangan emas. Tahu timbangan truk? Di jalan itu kalau truk lewat kan ditimbang, saudara. Timbangnya ton, saudara. 10 ton, 5 ton. Coba saya berdiri yang 90 kilo ini, itu enggak bergeming, saudara. Enggak goyang sekali, saudara. Jadi timbangan saudara apa? Hati nuranimu seperti timbangan apa? Emas atau timbangan truk? Benar. Salah, ngaku salah atau salah? Enggak salah. Yang salah dia. Ya, suami istri kalau ditegur salah malah cari kesalahan pasangannya. Padahal itu yang dulu diungkit. Dia tidak tahu lagi apa yang harus dia katakan. Dulu diulangi lagi, saudara. Ya, salah yang ngaku salah. Jangan seperti timbangan truk, saudara. Enggak bergeming. Ya, salah yo, enggak mau ngaku salah. Saudara, karena hati nurani itu adalah, saya katakan tadi, pengetahuan bersama antara Allah dan manusia. Antara roh Allah dan manusia, jalurnya hubungan antara roh Allah dan roh manusia. Ini berkaitan dengan unsur roh takut akan Tuhan. Semakin saudara takut akan Tuhan, itu menentukan kualitas daripada hati nurani saudara. Saudara cek hati nurani saudara. Kalau engkau semakin dekat dengan Tuhan, hati nuranimu semakin kincolong, saudara. Ya, tidak heran bila Roh Kudus itu disebut juga di dalam Wahyu itu tujuh roh Allah. Takut Tuhan itu dikaitkan dengan pengenalan akan Tuhan. Di dalam Yesaya pasal 11, Yesaya 11 ayat 2 dikatakan di situ, saudara. Ya, Roh Tuhan akan ada padamu, roh hikmat dan pengertian. Ini dikaitkan. Roh hikmat dan pengertian. Orang yang penuh hikmat, dia akan penuh pengertian. Ya, hikmat itu membuat kita bisa berpengertian, saudara. Gabungan roh nasihat dan keperkasaan. Orang yang bersedia dinasihati, hidupnya akan perkasa.
Ini jelas saudara. Roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Jadi orang yang kenal Tuhan dikatakan dia pasti takut akan Tuhan. Perhatikan saudara, roh pengenalan dan takut akan Tuhan, gandengannya saudara. Jadi roh takut akan Tuhan dihubungkan dengan roh pengenalan. Artinya apa? Semakin seseorang mengenal Tuhan, dia akan semakin memiliki apa? Takut akan Tuhan. Amin. Saudara takut Tuhan enggak? Saudara, ketika engkau mengenal Tuhan, engkau akan meresponi Tuhan, engkau takut Tuhan, engkau mengasihi Tuhan, engkau tidak akan menyakiti hati Tuhan. Suami istri yang saling mengasihi. Saudara. Coba yang datang dengan suami istri, lihat istri suaminya. Saudara. Ya, kalau engkau mengasihi istrimu, engkau tidak akan menyakiti hatinya. Sayang tapi kok jahat, sayang tapi kok nyakiti. Benar Pak, benar. Kalau engkau sudah mengasihi istrimu, mengasihi suamimu, engkau tidak akan menyakiti hatinya. Engkau mengenal hatinya. Ketika engkau ngomong sedikit saja, engkau melihat matanya, waduh ini salah lagi. Nah, saudara, pernah enggak suami istri? Ya, mengenal sampai semacam ini. Kalau saya ngomong sama istri, tiba-tiba ngomong, tiba-tiba saya lihat, matanya lihat, wah ini salah ngomong. Ini ada salah ini. Ya, itu kedekatan saudara. Ya, jangan sampai ketika istrimu lihat melotot, kita enggak ngerti maksudnya apa. Kenapa melotot? Saudara, istri itu, wanita tuh, luar biasa saudara. Maunya dimengerti saudara. Ketika lihat istrimu nangis, kok nangis kenapa? Lapar ya? Padahal disakiti ngomong lapar saudara. Ya, kalau engkau mengasihi istrimu, engkau akan mengenal. Kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau mengenal hatinya Tuhan. Amin. Engkau akan menyakiti hati Tuhan. Haleluya. Jadi betapa pentingnya ini, ketika engkau mengenal Tuhan, maka engkau akan hidup di dalam pengawasan Tuhan. Saudara, karena betapa pentingnya mengenal firman Tuhan. Kenapa? Saya katakan, mengapa kita penting mengenal firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Amin. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, pada mulai adalah firman, dan firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu Allah. Saudara, saya mau tanya, apakah engkau mau mengenal Tuhan? Kalau engkau mengenal Tuhan, saya ingin dorong saudara, bukan hanya mendengar firman, tapi mau belajar selanjutnya menyelidiki firman. Ya, saudara yang baca Alkitab di Aba mulai, ya, bukan hanya baca, habisin tugas, enggak, mulai menyelidiki. Ya, mempersiapkan firman itu menyelidiki, saudara. Ya kan? Mulai menyelidiki, ya. Saudara, saya mau katakan gini, saudara. Ya, tatkala Anda mulai menyelidiki firman, baca firman, menyelidiki firman yang adalah Allah, saudara akan lebih mengenal. Dan Tuhan tahu, saudara. Tuhan tahu hatimu enggak? Tuhan ngerti. Ketika engkau ingin menyelidiki firman, Tuhan tahu enggak? Sikap hati kita itu Tuhan tahu, saudara. Makanya ketika Tuhan melihat, ini Pak Leo itu pingin menyelidiki firman. Wah, langsung Roh Kudus itu menolong kita. Untuk kita mau intens. Artinya kita ada kemauan dulu, Tuhan aku ingin. Maka Roh Kudus akan memampukan kita. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 10 dikatakan. 1 Korintus 2 ayat 10. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu. Bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Luar biasa saudara. Jadi ketika kita ingin menyelidiki firman, kita akan mengerti hal-hal yang tersembunyi dalam Allah. Wow, luar biasa. Amin. Jadi artinya apa? Kita mengenal pribadinya Allah. Makanya saya mau katakan ketika kita merendahkan diri dan menyelidiki firman, pasti hidupmu akan lebih baik. Amin. Kenapa? Ini contohnya di orang-orang di Tesalonika dan di orang-orang Yahudi di kota lain. Saudara ingat minggu kemarin ketika Demas meninggalkan Paulus, meninggalkan Paulus pergi kemana? Tesalonika dan jatuh di situ, saudara. Nah kita perhatikan dalam Kisah Rasul 17 ayat 11. Orang-orang yang menyelidiki firman dikatakan ia lebih baik hatinya. Kisah Rasul pasal 17. Yang benar-benar menyelidiki firman ya, dikatakan apa? Yuk sama-sama baca. Kisah Rasul 17 ayat 11, 2, 3.
orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Kenapa? Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semua itu benar demikian. Amin. Jadi saudara jangan percaya sama saya saja. Jadi kalau saya salah, saudara bisa ngomong, Pak itu salah. Tadi saya diprotes istri saya, kamu ngomongnya salah tadi. Ngomongnya Amsal, Amos padahal Amsal. Nah, saudara, ya kan? Enggak ada yang protes kan, saudara? Ya, saya salah ngomong itu harusnya kalau saudara tahu ya harus protes, saudara. Di WA, wah salah Pak. Saudara kan, untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Jadi kalau saudara enggak pernah baca firman, maka akan disesatkan. Kenapa orang tersesat? Karena enggak paham jalan, ya kan saudara? Ya, kalau engkau enggak pernah baca firman, engkau mudah disesatkan. Akhir zaman banyak penyesat-penyesat di akhir zaman, saudara. Jangan hanya apa kata pemimpin, ya, apa kata Tuhan. Kemarin ingat di grup WA saya kasih gambar gajah. Ada yang lihat nggak? Siapa yang membalikkan gambarnya? Hah? Orang no-popo gitu Pak. Padahal di atasnya apa katanya? Jangan percaya. Tapi tetap ada yang membalikkan. Ya itu saudara. Ya. Kemarin saya sudah siapkan ini saudara. Ya kan? Jangan percaya apa kata orang, apa kata pemimpin bahkan saudara. Ya, tetap enggak percaya dibalik gambarnya gajah. Tapi enggak ada apa-apa. Ya. Intinya itu saudara. Kita harus benar-benar ya memiliki hati yang rindu menyelidiki firman, hidupmu akan lebih baik. Saudara, kerelaan saudara itu adalah tanda saudara benar-benar memiliki kesadaran. Yes, aku tahu Tuhan, Engkau sedang mengawasi aku. Saudara, selain memiliki sikap yang baik untuk kita bisa mengenal Tuhan, saya katakan tadi menyelidiki firman. Karena orang yang menyelidiki firman ada janji. Ada janji bagi orang yang menyelidiki firman, saudara. Alkitab itu ketika engkau menyelidiki firman, seperti mengejar harta terpendam. Di dalam Amsal pasal 2 ayat 1-5, saudara baca di rumah nanti saudara. Ya, orang yang menyelidiki firman digambarkan oleh Alkitab sebagai orang yang mencari dan mengejar harta terpendam. Dan bagi mereka yang mencari firman, mengejar firman, ayat 4 dikatakan, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak, apa saudara? Dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Jelas saudara, ini janji Tuhan. Perjanjian Tuhan itu tidak mungkin dipungkiri dan tidak bisa berubah. Bahwa mereka yang mencari Tuhan, yang mengejar firman, yang menyelidiki firman akan memperoleh pengertian takut akan Tuhan dan pengenalan akan Tuhan. Jadi kalau hidupmu sebagai orang yang percaya bertahun-tahun ibadah, dari remaja, dari kecil ibadah, tapi sampai hari ini masih belum takut akan Tuhan, berarti belum kenal Tuhan, saudara. Dan engkau tidak akan bisa bertahan di hadapannya. Mau berhasil perjalananmu hidup di dunia, sampai ke surga, belajar, sadar. Tuhan, aku mau mengenal engkau lebih dalam lagi. Kalau engkau mau benar-benar belajar mengenal lebih dalam lagi, selidiki firman. Ketika engkau memiliki firman, pasti akan mengenal dia. Dan ketika engkau mengenal dia, engkau semakin takut Tuhan. Ini kuncinya. Orang yang takut akan Tuhan itu menjamin hidupnya berhasil masuk dalam kerajaan surga. Amin. Dan hidupmu di dunia pun akan diberkati. Orang takut akan Tuhan adalah orang benar. Firman Tuhan berkata, di atas kepala orang benar ada berkat. Di dunia pun kamu diberkati. Apa saja yang kamu kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mau kerja apa maupun keluar dari manapun kerja apapun, Tuhan buat berhasil. Karena di atas kepala orang benar itu ada berkat. Di mana-mana engkau pergi dikejar. Amin. Mau dikejar berkat? Hiduplah takut akan Tuhan.
Mari kita bangkit berdiri. Saya undang pelayan musik dan berdepan. Ada 3 hal yang membuat perjalanan iman saudara berhasil. Ingat, engkau harus di dalam Kristus. Karena engkau sudah ditetapkan untuk mengalami keselamatan. Dan berjalan bersama Roh Kudus, engkau pasti berhasil. Sadar bahwa engkau adalah pengawasan Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini, saudara. Bila engkau tak bersamaku, ku tak mau jalan sendiri. Nyanyikan dengan hatimu, saudara. Katakan, bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan. Bila engkau tak besertaku, bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah bila engkau tak beserta. Nyanyikan dengan hati yang terarah. Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah Nyanyikan dengan hati saudara. Bila engkau tidak besertaku Tuhan, ku tak mau jalan Tuhan. Ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, Yesus, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu,
Kudus-Mu. Berembuslah tempat ini, berembuslah tempat ini. Iribi sekerebe baba baba lama syakaraba. Tuhan rama syakaraba lama. Iraba baba lama sedekira lama. Irabat takkan nama tukuri baseketara bala 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 bala. Kasih Tuhan. Iraba lama syakaraba bala bala. Irahat takkan nama sedekira bala bala bala. Iraba baba baba. Minta Tuhan penuhi Engkau dan Roh Kudus-Mu Tuhan. Bagi Engkau rindu berbahasa roh, minta Tuhan, Engkau rindu karunia bahasa roh Tuhan. Minta hirapa syekete kerapa papa para palapa hirama nama hiriti syekete kina mama hiriti sikira bala oh rahana kagama lama curahkan Tuhan hirapa syekete kerapa hirapa papa karabala berjalan dengan roh Tuhan. Hirapa syikirama penuhi umat-Mu Tuhan. Oh ramasyakaraba di dalam nama Yesus. Roh Kudus membebaskan, Roh Kudus memulihkan, Roh Kudus membawa kemenangan demi kemenangan. Engkau yang hari-hari menghadapi persoalan, menghadapi masalah besar kecil, Roh Kudus membebaskan engkau di dalam nama Yesus. Engkau yang terbelenggu, engkau yang terikat, dibebaskan di dalam nama Yesus. Oh rabalaba syakara baba kira baba iya baba syakara baba kira baba yes Tuhan. Haleluya. Kira baba syakara baba Yes Tuhan. Minta mulai belajar libatkan Tuhan. Kira syakata. Dengar satu kata dari Tuhan malam hari ini. Satu kata yang muncul dalam hatimu saat ini. Mungkin Tuhan berkata, anakku setia. Satu kata setia. Kalau hari-hari di mana engkau hidup hari ini engkau tidak mau berjalan bersama dengan Tuhan, ingat Tuhan mau berjalan bersama dengan engkau. Bukan kita yang mau berjalan, Tuhan mau berjalan bersama dengan engkau. Ketika engkau hidup benar, ketika engkau hidup jujur di hadapannya. Biar setiap kita umat Tuhan bukan hanya rindu untuk masuk dalam kerajaan surga, tapi mulai berespon benar, bersikap benar. Karena Tuhan lihat hatimu, engkau ada dalam pengawasan Tuhan. Hiralaba syikiti kira takasata karapa papa. Kiraba syakata karapa raba. Bagi saudara mungkin hari ini membutuhkan Tuhan. Apapun yang menjadi persoalanmu hari ini, engkau mungkin menghadapi jalan buntu. Sepertinya tidak ada jalan keluar dalam hidupmu. Tapi ingat, pertolongan bukan dari timur, barat, utara, selatan. Pertolongan dari Tuhan. Tuhan yang memberikan jalan keluar atas hidupmu. Rabasya kata-kata. Bagi engkau yang membutuhkan Tuhan sungguh-sungguh, katakan persoalanmu dengan Tuhan, katakan, taruh tanganmu di dada, katakan, Tuhan itu aku, Tuhan aku butuh engkau. Aku butuh pertolonganmu Tuhan, aku tidak punya jalan keluar Tuhan. Tapi aku percaya malam ini, di dalam engkau ada jalan keluar Tuhan. Aku mau berjalan dalam tuntunan roh-Mu Tuhan. Sehingga ketika kau berjalan bersama Tuhan, kemuliaan demi kemuliaan, kemuliaan demi kemuliaan kita akan hadapi dan nikmati. Tuhan tolong setiap umat-Mu Tuhan, persoalan apapun yang sedang mereka hadapi, aku tahu ada jalan keluar. Engkau jalan keluarnya Yesus.
Bagi engkau yang sakit malam hari ini, taruh tanganmu di mana engkau sakit dan katakan, Tuhan, aku tahu Tuhan, aku punya dokter atas segala dokter. Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Di dalam nama Yesus, aku perkatakan sembuh dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan engkau dipermuliakan lewat kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Segala hormat kemuliaan hanya bagi engkau. Saudara semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan. Amin. Besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap